kita semua. Eh, Bersyukur malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Ya, teman-teman sudah kenal semua ya. Tadi sudah dikenalkan nama saya, tapi nggak ada salahnya kalau saya merekam ini kembali ya. Perkenalkan, nama saya Yahya Muhyanto. Ya, saya eh, lahir di sebuah desa di pinggiran kota Cilacap, Jawa Tengah ya. Di sana saya anak kedua dari 7 bersaudara dan dibesarkan di keluarga yang taat sholat seperti itu ya. Puji Tuhan, dan saya bersyukur boleh kenal Tuhan Yesus, dan tidak gampang juga untuk kenal Tuhan Yesus karena di tempat saya, di daerah saya ada gereja, dan di situ setiap minggunya ada ibadah, dan saya selalu sering ada di situ dan sering ketemu dengan mereka-mereka yang ibadah. Suatu saat saya ketemu dengan pendeta, dan pendeta bilang, kamu tinggal di mana? Saya di sekitar gereja, saya jawab, dan kemudian ayo ikut kebaktian. Saya hanya tersenyum dan bilang terima kasih sambil dalam hati mengatakan tidak mungkin saya akan ke situ ya. Tapi puji Tuhan, dengan berjalannya waktu saya sering mengintip dia beribadah, ada yang nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, kemudian nangis-nangis. Ada aneh juga seperti itu pada waktu saya lihat, tetapi yang menjadi kanan itu ternyata saya sekarang ada di dalamnya, puji Tuhan ya. Dengan berjalannya waktu, saya di situ menyerahkan diri, artinya saya datang ke gereja itu dan ibadah pada waktu saya masih remaja menginjak kaum muda seperti itu ya. Puji Tuhan, saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan ya, bagaimana Tuhan itu baik, karena saya punya moto, saya selalu percayakan janjinya seperti itu. Baiknya Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa dan tidak pernah berhenti ya, puji Tuhan. Teman-teman semua, saya sekolah hanya sampai SMP ya, karena keadaan ekonomi dari keluarga yang tidak memungkinkan untuk saya sekolah, sehingga lulus SMP saya berhenti, dan singkat cerita saya merantau ke kota Bandung seperti itu ya. Tahun 89 saya ke Bandung dan merantau dan bekerja di sebuah toko kelontongan, dan tiap harinya dengan kerja yang cukup berat, yang angkat junjung, baik itu barang-barang yang berat, dan di situ saya bekerja ya. Awalnya di Bandung begitu, dan dengan berjalannya waktu, kenapa saya tadi mengatakan bahwa Tuhan itu baik ya, Tuhan itu baik. Pada waktu saya bekerja, suatu saat saya sakit ya. Saya sakit, kemudian saya dimasukkan ke rumah sakit ya. Sungguh-sungguh pada waktu saya sakit itu keuangan saya sangat-sangat minim, karena untuk makan pun saya harus sungguh-sungguh mirip ya begitu, apalagi untuk kebutuhan rumah sakit begitu. Singkat cerita, saya dirawat di rumah sakit selama hampir 2 minggu, dan saya keluar. Saya mau mengatakan banyak baiknya Tuhan, di mana bahwa saya keluar di situ tak saya tanpa mengeluarkan uang seperak pun seperti itu. Artinya biaya semua di rumah sakit, saya tidak tahu sumbernya dari mana, dan sampai sekarang pun saya tidak mau siapa yang menyelesaikan, dan saya tahu pokoknya itu Tuhan yang tolong seperti itu. Sampai sekarang pun, sampai hari ini saya bicara, saya tidak tahu sumber uang itu dari mana, sehingga saya bisa keluar dari rumah sakit dan saya sembuh ya. Yang saya yakinin Tuhan itu baik dan Tuhan tolong. Itu kebaikan Tuhan yang boleh saya rasakan di mana awal-awal saya merantau ke Bandung ya. Puji Tuhan, saya selingi juga, saya istri 1 ya, anak 2 sekarang ya. Anak saya yang satu berumur kelas 8, yang kedua kelas 6 seperti itu ya. Saya sebutkan lagi bagaimana kebaikan Tuhan itu luar biasa. Pada waktu awal pandemi, oh ya, sebelumnya itu saya bekerja ya, setelah saya bekerja di toko tersebut, saya pindah bekerja di sebuah bahan-bahan bangunan seperti itu. Dan tahun 94 saya bekerja di situ, dan berakhir kemarin tahun 2019. Hampir 25 tahun saya di situ, dan puji Tuhan, Tuhan juga pelihara saya dalam pekerjaan tersebut.
Singkat cerita di awal pandemi ya, tahun 2020, kami bersama istri sepakat untuk kepengen usaha sendiri seperti itu. Dan kita resign di tahun 2020 seperti itu. Dan ternyata begitu kami akan memulai usaha, kami pun terbentur dengan namanya tempat, terbentur dengan namanya dana seperti itu, ya. Tempat kita nggak tahu harus di mana dan dana harus dari mana seperti itu. Tetapi eh, kami tidak putus asa dan kami terus mencari, ya, kami dengan anak istri mencari tempat keliling-keliling di sekitaran Bandung, tapi tidak temu-temu. Tapi puji Tuhan, suatu saat saya ketemu dengan seseorang dan kami menanyakan tempat itu. Tempatnya mungkin orang jarang melirik karena tempatnya sudah nggak bagus, cenderung kumuh, dan bangunannya itu sudah hancur seperti itu. Jarang yang melirik. Tapi waktu itu saya memberanikan diri untuk tanya dan ternyata tempat itu boleh untuk disewa seperti itu. Ya, akhirnya pun dekat cerita kami sewa tempat itu dan kami sedikit perbaiki. Singkat cerita kami eh, sudah ada tempat. Nah, setelah sudah ada tempat, kami terbentur dengan namanya barang. Karena kami mau usaha, mau dagang, tapi barangnya nggak ada. Kenapa barangnya ada? Kami nggak punya modal sama sekali waktu itu. Sudah habis seperti itu ya, sudah nggak punya sama sekali. Akhirnya saya pun teringat dengan teman, ya, saya WA kepada teman saya ini. Eh, saya ketik beberapa item barang-barang akan saya perdagangkan seperti itu, dan saya dengan ya rasa-rasa malu, ya takut juga gitu ya, minder gitu, saya langsung kirim WA itu kepada teman saya ini, namanya Bapak Hendra seperti itu. Begitu dia baca, kemudian dia telepon balik ke saya, ini nggak salah, ini WA seperti ini, katanya begitu. Waktu itu saya semakin, aduh gimana ya, jangan-jangan ini marah begitu. Ternyata Bapak ini sungguh luar biasa, bilang, ini sedikit sekali, bagaimana kalau saya kompletin semua barang-barang yang akan dijual sama kamu begitu. Wah, di situ saya puji Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa menolong saya ya, di saat pada itu saya dalam keadaan yang istilahnya membutuhkan barang, barang itu tidak ada dalam tangan saya, dan Tuhan gerakan seorang Pak Hendra ya untuk menolong saya di dalam mengadakan barang-barang yang akan saya jual seperti itu ya. Puji Tuhan, dan itu sangat luar biasa sekali. Di awal-awal pandemi saya membuka usaha, orang bilang mana mungkin kamu itu buka usaha, orang lain juga lagi pada lesu, malah kamu buka usaha kayak gini, mana mungkin bisa jalan. Banyak orang yang sedikit mengatakan ya hal-hal negatif pada saya, tetapi waktu itu saya sungguh-sungguh, waktu saya terima barang tersebut, saya doakan barang-barang tersebut kepada Tuhan. Suatu saat saya nanti akan jual, Tuhan beserta seperti itu. Dan puji Tuhan, sampai saat ini dengan pertolongan Tuhan terus berjalan dengan baik. Ya, memang saya akuin pandemik ada, ya pandemik kita ada imbasnya, tetapi Tuhan terus campur tangan sehingga kami pun boleh berjalan terus ya, puji Tuhan. Dan kami boleh mengenal SGB ini tahun 2010 ya. Saya dikenalkan sama dari Pak Tony Limanto ya. Suatu saat dia ngajak saya ngumpul-ngumpul sehingga saya datang beberapa kali, tapi karena saya belum tahu dan nggak apa itu gitu, sehingga pun saya itu keluar ya. Singkat cerita keluar dari 2010 hanya beberapa bulan saja. Dan di awal-awal 2015 saya ketemu lagi dengan orang yang selalu deketin saya ya. Kalau kita sama-sama lagi nganter anak ya, jemput anak TK, dia deketin saya terus, tapi selalu menghindar gitu ya, kan selalu ngejauhin orang tersebut karena saya nggak mau setiap ketemu tuh ayo ngumpul, dalam hati ngumpul apa, dalam hati, tapi saya nggak mau. Tapi suatu saat saya memberanikan diri, ayolah kita ngumpul, boleh. Ternyata betul apa yang saya perkirakan, apa jangan yang dulu, yang kayak dulu apa ya, yang datang makan kayak gitu, seperti itu. Ternyata betul, pada waktu saya datang, ternyata betul, begitu makan suruh datang langsung suruh makan begitu. Dan di situ ada pujian, ada firman. Dan dari situ saya lebih mengenal lagi sampai sekarang mengenai FGB MEF itu. Ternyata saya semakin lama semakin mencintai ya, semakin mencintai, dan semakin saya tahu apa itu melayani seperti itu. Ternyata
bertemu dengan orang, melayani orang seperti itu sungguh sesuatu yang luar biasa begitu ya. Ada saat-saat apa yang namanya ya, sedih, ada saat-saatnya ada apa, timbul keputusasaan, tapi saya kembali lagi bahwa ini pekerjaan Tuhan yang harus dijalankan, bahwa apa yang saya alami pada waktu saya menghadapi tantangan-rintangan, saya selalu ingat akan salib Tuhan, bahwa apa yang saya alami ini itu belum apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan. Dan di situ saya boleh menyadarkan saya kembali dan boleh kembali menyemangati saya, karena salib Tuhan itu yang mengingatkan saya bahwa pengorbanan kamu di chapter itu belum apa-apanya. Penderitaan kamu, kalau kamu lagi diomongin, kalau kamu lagi diapa-apain di chapter, belum apa-apanya dibandingkan dengan salibnya Tuhan yang sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Dan itu menyadarkan saya bagaimana Tuhan itu luar biasa dan sungguh baik, teman-teman. Dan puji Tuhan, dan itu yang boleh saya saksikan kepada teman-teman semalam hari ini, bagaimana saya mengimani dan tetap percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Janjinya, dia sanggup untuk menepati janjinya. Ya. Puji Tuhan. Salam, selamat malam, Tuhan memberkati. Ya, makasih Pak Yaya. Freddy, silakan menambahkan. Wah, luar biasa kalau kita dengar seseorang yang benar-benar merasakan kasih Tuhan berbeda ya, Pak. Selamat Pak Yaya, kesaksiannya luar biasa. Sekarang kalau Pak Yaya udah bisa telepon Bos Joni, Pak. Entah dikirim satu toko dari Tanah Abang, Pak. Amin, tapi amin. sekarang itu ya udah jadi presiden chapter ya Pak ya. Jadi udah bisa jangkau cepat multiplikasi lagi ya, chapter-chapter lagi di sana. Ya, sedang ke arah sana sih Pak, sekarang sedang ke sana karena dari arti dan rapnya hayo kayak seperti itu ya. Itu memotivasi saya untuk semakin terus boleh berkembang, boleh multi seperti itu. Puji Tuhan. Karena kita di sini selalu patokan Matius 6 ayat 33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Selamat Pak Yaya, thank you atas kesaksiannya. Silakan John. Ya, thank you untuk Pak Yaya, ya luar biasa ya. Pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Dari masuk rumah sakit, dibayarin orang, nggak tahu siapa yang bayar pun nggak tahu ya Pak Yaya. Ya luar biasa, Tuhan tolong. Karena Tuhan begitu sayang sama Pak Yaya. Karena butuh biaya untuk di rumah sakit, tapi Tuhan kirim orang untuk membayarkan biaya di rumah sakit, dan begitu luar biasa. Terus kemudian Bapak juga masuk ke Full Gospel, kirim itu bisnis ya, buka usaha di masa pandemi itu nggak gampang. Teringat sama ayah saya dibilangin tuh, seperti Bapak, seperti dua pengintai, Caleb dan sama Yosua loh. Masuk, itu peluang. 10 pengintai bilang bahaya nih. Memang kondisi sekarang ini, pandemi ini orang yang ngomong bahaya, tapi jangan stres. Kalau stres bisa bahaya, lebih bahaya lagi sebenarnya. Saya belajar sama kayak Yosua sama Caleb ya, peluang, Bapak melihat seperti peluang ya. Terus Bapak masuk ke FGB itu udah malas lah, nggak ada apa-apanya, tadinya ya keluar lagi ya. Jadi chapter presiden di sini tuh jangan menyerah ya. Jadi di tahun 2015 ada orang ajak lagi, Bapak masuk lagi gitu ya. Jadi chapter presiden harus tekun nih untuk mengajak orang tuh ke FGB itu jangan menyerah. Nah makanya karena orang itu nggak menyerah, sehingga Pak Yaya bisa gabung ke FGB ya. Terus saya katakan pelayanan di FGB itu penuh pengorbanan ya. Ya tetap tidak dipungkiri, udah habis waktu, habis dana, habis semuanya lah ya, pengorbanan ya. Ya tapi Pak Yaya marah-marah lagi ya. Marah-marah. Kata Pak Yaya itu kalau dipandang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib nggak ada apa-apanya ya. Luar biasa Pak Yaya. Thank you untuk kesaksiannya. Oke, kita tepuk tangan buat Pak Yaya.